Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran pertama kita akan membuka buku kita, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Untuk kelas 6, materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan makhluk hidup, ya, dibagi menjadi dua macam, generatif atau kawin. Yang kedua adalah vegetatif, tidak kawin. Perkembangbiakan makhluk hidup dibagi menjadi dua, pada tumbuhan dan pada hewan. Kita akan masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Kita ambil contoh sebuah bunga. Kita lihat slide gambar di sebelah kanan. Nah, di situ ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ya. Secara generatif atau kawin, di mana sel jantan dan sel betina harus ketemu. Bertemunya sel jantan dengan sel betina. Sel jantan itu disebut dengan benang sari, sel betina disebut dengan putih. Nah, lihat, sel jantan pada tumbuhan disebut benang sari, sel betina pada tumbuhan disebut putih. Anak-anak jangan sampai keliru untuk membedakan mana benang sari dan putih. Nah, lihat di slide bawahnya, pada putih terdiri dari kepala putih, tangkai putih, dan bakal buah. Nah, sedangkan pada benang sari, di situ ada namanya kantong sari, kantong serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Di dalam kantong sari terdapat berbagai macam, beribu-ribu serbuk sari yang terbungkus dalam satu kantong. Serbuk sari, jika yang masih muda dia akan tertutup dengan rapat, dan kalau yang sudah tua dia akan terbuka secara sendirinya. Kemudian akan menyebar mengikuti berbagai arah angin, kemudian akan hinggap di berbagai macam putih. Lanjut. Penyerbukan atau persarian. Yang dimaksud dengan penyerbukan atau persarian adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Jadi diulangi ya. Jadi macam-macam penyerbukan, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, lihat di slide pada gambar bawah, di situ yang penyerbukan sendiri, di mana penyerbukan terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putih bunga itu sendiri. Jadi diulangi ya. Penyerbukan sendiri artinya penyerbukan terjadi jika serbuk sari melekat di kepala putih bunga itu sendiri. Jadi bunga itu memiliki dua kelamin sekaligus, anak-anak ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada benang sari dan putih. Yang kedua tadi adalah penyerbukan tetangga. Terjadi apabila jika serbuk sari dalam suatu bunga jatuh di kepala putih bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Aku ulangi ya. Jadi penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh di kepala putih bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Jadi di satu tumbuhan itu ada beberapa bunga. Di situ terjadilah penyerbukan. Ya. Yang ketiga adalah penyerbukan silang.
di mana penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis. Diulangi ya. Jadi penyerbukan silang artinya penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis. Lihat di slide yang ketiga. Yang keempat, penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga dari tumbuhan yang berbeda jenis atau berbeda varietasnya. Pak Guru ulangi, penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Biasanya di sini varietasnya itu sifatnya adalah unggul, ya, lebih baik, lebih bagus daripada yang lain. Ya. Lihat anak-anak macam-macam penyerbukan. Di situ ada 4: penyerbukan sendiri, penyerbukan bastar, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang. Biasanya anak-anak untuk di ujian tidak ditampakkan tulisannya, cuma yang ditampakkan adalah gambarnya. Yang penting arah panahnya jatuhnya kemana. Nah, anak-anak harus tahu arahnya, ya. Biasanya arahnya putik, ya, putik dengan benang sari. Biasanya dari benang sari ke putik. Lanjut, ya. Slide berikutnya adalah penyerbukan, ya. Nah, langsung slide-nya, ya. Lihat slide yang berikutnya, ya. Ada 4, ya. Lihat arah mata tanda panahnya, dilihat, iya. Jangan sampai keliru, ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan yang vegetatif, artinya yang tidak kawin. Cirinya di sini adalah melibatkan satu induk saja, melibatkan satu induk tanpa terjadi peleburan sel kelamin, tidak bertemu, ya. Vegetatif artinya ini tidak bertemu, ya, tanpa terjadi peleburan sel kelamin. Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu baru. Jadi vegetatif artinya tidak kawin, cirinya adalah melibatkan satu induk. Yang kedua, tanpa terjadi peleburan sel kelamin. Tujuannya adalah menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2: perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami biasanya secara alamiah, tumbuh dengan alamiah, sedangkan vegetatif buatan ini artinya perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami. Ya, salah satu contohnya di sini adalah tunas, ya. Kedua adalah umbi. Yang ketiga adalah rizoma atau akar tinggal. Yang keempat adalah gerage atau stolon. Yang kelima adalah spora. Lihat di slide berikutnya, yang bagian tunas contohnya adalah rebung, ya. Mungkin anak-anak pernah makan sayur rebung, ya. Di situ adalah tunas yang muncul, ya. Tunasnya bukan salah satu contohnya aja. Untuk berikutnya biasanya pisang itu berkembang biak dengan tunas, ya. Jadi kalau ada pertanyaan pisang berkembang biak dengan vegetatif alami titik-titik, biasanya anak-anak menjawab dengan tunas. Bambu berkembang biak dengan tunas. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke bagian umbi, ya. Umbi masih dibagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang, ya. Umbi lapis contohnya ini bawang, ya. Bawang itu biasanya berlapis-lapis, ya. Jadi kalian kalau ke dapur, ibu-ibu lagi masak, lihat bawang, ya. Di situ ada bawang merah, ada bawang putih, bawang bombay, bawang perai. Itu berkembang biak dengan umbi lapis.
ya. Sedangkan umbi akar biasanya ini adalah wortel, ya, wortel, ya, lobak dan sebagainya. Umbi batang biasanya kentang. Nah, ini grupnya umbi-umbian. Sedangkan rizoma atau disebut dengan akar tinggal, ya, rizoma akar tinggal atau disebut dengan akar tongkat, ya. Jika salah satu akarnya tertinggal, dia akan masih bisa tumbuh, ya. Namanya rizoma, ini akar tinggal, akar yang bisa meninggalkan untuk hidup kembali. Nah, jika salah satu akarnya tinggal, ini masih bisa tumbuh anak-anak, ya. Contoh misalnya lengkuas, kunyit, jahe, ya, kencur. Nah, ini ya, banyak adalah rempah-rempah yang digunakan untuk ibu kita di dapur membuat lauk, anak-anak, ya. Sangat kaya sekali bahwasanya dengan rempah-rempah ini bisa untuk minuman-minuman kesehatan, apalagi sekarang lagi musim pandemi, ya. Mungkin banyak anak-anak yang minum jamu dengan dari hasil olahan rempah-rempah, ya. Lihat di slide yang ketiga, ya. Di sini ada macam-macam adalah olahan rempah, ya, dari akar tinggal atau dengan disebut dengan rizoma. Selanjutnya adalah stolon, nah, gerage. Ya, misalnya contohnya adalah tanaman arbai. Nah, arbai biasanya untuk lalat sutra, ya, semanggi. Nah, kalau di daerah pedesaan itu semanggi banyak di sawah. Ya, kalau maaf aja nih, kalau di orang Jawa biasanya semanggi ini dicari daunnya, kemudian ini dimakan, ya. Kecilnya Pak Guru ini suka makan ini anak semanggi. Nah, tapi perkembangbiakannya untuk semanggi ini berkembang biak dengan stolon. Kenapa? Karena salah satu akarnya dia akan menyambung, diputus dia tidak bisa mati ibunya, sehingga dapat tumbuh bercabang-cabang kembali. Ya, apalagi dengan media air yang sangat kaya raya, dia akan langsung hidup dengan sendirinya. Ya. Yang terakhir adalah spora. Lihat slide di bawah, di situ ada bintil-bintil pada daun, terdapat di belahan-belahan bunga, ya. Spora ini bisa dilihat dengan mikroskop, tidak bisa dilihat dengan mata biasa, ya. Apalagi dengan mikroskop ada disebut dengan pembesaran berapa kelihatan di sini. Nah, spora itu kalau masih muda dia tertutup rapat, sedangkan kalau sudah tua spora ini akan pecah dengan sendirinya, berterbangan mengikuti arah angin mana dia bisa mengarahkan. Nah, salah satu contoh spora itu contohnya misalnya tumbuhan lumut, ya, bisa tumbuh di atas atap rumah, ya, karena sudah bertahun-tahun kena panas, dingin, hujan, di situ spora akan tumbuh dengan cepat. Nah, jangan lupa anak spora ini bisa berkembang di tubuh kita, ya. Contohnya apa? Biasanya spora ini berkembang dengan cepat sekali. Contoh di badan kita adalah jamur, yaitu berupa panu. Nah, ya, tahu panu, ya? Ya. Biasanya anak-anak kalau di mukanya ada agak belang-belang, itu maaf aja yang belang-belang, ya. Jadi tolong dicuci yang bersih. Mungkin di situ ada sporanya. Spora ini mengganggu pada kulit anak-anak, biasanya gatal dan sebagainya, ya. Apalagi mandi tidak pakai sabun, ya. Untuk menghilangkan spora dengan sabun saja cukup, ya. Baik, untuk vegetatif alami saya kira dari tunas, umbi, rizoma, gerage atau stolon serta spora tadi sudah cukup. Kita anggap yang vegetatif sudah cukup, ya. Kita langsung ke slide berikutnya, yaitu vegetatif buatan. Artinya vegetatif yang dibantu oleh tangan-tangan manusia, ada bantuan. Nah, tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, ya. Salah satu contoh di sini adalah pembuatan atau tanaman singkong. Nah, lihat slide berikutnya, ya. Nah, dengan cara di stack. Nah, dulu masih kecil kita banyak bermain dengan singkong, ya. Singkong itu dipotong-potong, kemudian ditancapkan, kemudian dilihat beberapa hari akan muncul tunas. Di setiap lekuan-lekuan ada tunasnya. Lihat di slide berikutnya, ya.
Itu namanya stek. Stek itu adalah menancapkan sebagian batang tumbuhan singkong, ya. Kemudian setiap ruas-ruas akan tumbuh tunas. Nah, ya, lihat caranya. Ya. Yang kedua, vegetatif buatan yang kedua adalah mencangkok. Cara mencangkok di sini adalah pertama kita pastikan tumbuhan itu pernah berbuah dan pernah dirasakan, ya. Jangan cuma asal mencangkok, nanti asal mencangkok hasilnya masam, percuma, ya. Jadi pertama kita cari buah yang sudah pernah berbuah dan bagus, kemudian ranting dikulitin atau dikupas sampai bersih, kemudian kita ambil bungkus entah dari sabut, gargoni, kelapa atau plastik, ya. Dari mencangkok tadi yang nomor 2 itu kemudian kita ranting yang dikupas tadi diberi tanah subur, ya. Kemudian tanahnya dibungkus, ya, diikat, ya, ditutup. Nah, kemudian setelah ditutup diberi air. Diusahakan kalau mencangkok biasanya di musim penghujan, jangan di musim kemarau. Kenapa? Karena di musim kemarau sulit air. Kalau di musim penghujan kita akan memantaunya saja, cukup sudah disirami air hujan sudah cukup, ya. Kita tunggu mencangkok ini biasanya 15 hari, itu paling cepat, ya. Paling cepat 15 hari, ya. Biasanya anak-anak kalau pergi ke Uditani di situ banyak hasil cangkokan itu adalah vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia tadi, ya. Jadi bantuan dari manusia. Lihat di slide berikutnya cara mencangkok, ya, A, B, C. Nah, itu caranya. Yang ketiga adalah dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini cara menempelnya sama kurang lebih dengan mencangkok. Cuma di sini kalau mencangkok itu hanya cukup untuk menutup, sedangkan kalau okulasi harus menempelkan mata tunas dari tumbuhan lain yang sifatnya unggul, yang sifatnya bagus. Nah, ya. Jadi batangnya dikupas, kemudian kita ambil sebagian kulitnya kita tancapkan atau ditempelkan tunas yang sifatnya unggul, kemudian diikat. Nah, namanya menempel itu. Yang penting ada kambiumnya di sini, atau getahnya. Kambium ini berfungsi untuk merekatkan, ya. Bahasa sehari-hari disebut dengan getahnya itu, ya. Tapi tidak semua tumbuhan itu bisa ditempel, ya. Kelapa tidak bisa ditempel, ya. Pisang tidak bisa karena tidak memiliki kambium. Meskipun ada getahnya tapi tidak memiliki kambium. Biasanya yang berkambium itu dia tanaman yang memiliki biji dua, dikotil, ya. Kalau dikotil tidak bisa. Kalau dikotil itu monokotil, tidak bisa ditempel, ya. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk ini artinya membengkokkan sebagian ranting ke tanah, kemudian jika terjadi suatu perakaran akan muncul individu baru siap untuk dikembangbiakan. Ini contohnya pada apel dan sebagainya, ya. Oke. Yang terakhir adalah mengenten atau sambung pucuk. Biasanya ini alat-alat di pertanian, ya. Untuk biasanya sambung pucuk biasanya pedagang bunga, ya. Ini selalu memotong bunganya, kemudian mengentennya atau menyambung dengan tumbuhan lain sehingga kelihatannya sangat bagus, ya. Biasanya pohon-pohon muda yang bisa disambung pucuk, karena pohon-pohon muda itu biasanya getahnya sangat baik. Selanjutnya adalah pemberian dari tumbuhan untuk pemeliharaan, ya. Mungkin sudah cukup untuk pembahasan hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga sukses dan
Salam untuk keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.